Halo semua, masih ingat dengan novel? Dan kali ini, kami menyajikan untuk Anda kenangan masa lalu. Semua bermula dari waktu yang telah lama berlalu, ketika dunia masih sederhana dan setiap peristiwa meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Dan di tengah kesunyian itu, novel menjadi teman setia di kala sendiri, menemani setiap luka, kenangan, dan cerita yang tak sempat terucap. Selamat menonton! Hujan turun perlahan membasahi kota kecil itu ketika Arsen berdiri di bawah halte tua sambil memandangi jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu toko memantulkan cahaya kuning ke genangan air, menciptakan suasana sendu yang begitu akrab baginya. Sudah lama ia terbiasa hidup sendiri sejak kehilangan ibunya 2 tahun lalu. Hidupnya hanya dipenuhi rutinitas membosankan. Kuliah, bekerja di toko buku tua milik pamannya, lalu pulang ke kamar sempit yang sunyi. Malam itu, untuk pertama kalinya, sesuatu mengubah hidupnya. Seorang gadis berpayung putih berdiri tidak jauh darinya. Rambut panjangnya sedikit basah terkena angin hujan. Wajahnya pucat, namun senyumnya begitu hangat hingga membuat Arsen terdiam cukup lama. Gadis itu terlihat kesulitan membawa beberapa buku yang hampir jatuh dari pelukannya. Tanpa sadar, Arsen menghampiri. "Boleh saya bantu?" tanyanya pelan. Gadis itu menoleh. Mata beningnya terlihat lelah, namun tetap menyimpan keteduhan yang aneh. "Terima kasih," jawabnya sambil tersenyum kecil. Entah mengapa, senyum itu terasa berbeda bagi Arsen. Ada kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Seolah gadis itu memaksa dirinya terlihat bahagia meski hatinya sedang hancur. Namanya Naira. Sejak malam hujan itu, hidup Arsen perlahan berubah. Naira sering datang ke toko buku tempat Arsen bekerja. Ia menyukai novel-novel lama dan puisi tentang kehilangan. Mereka mulai menghabiskan banyak waktu bersama. Berjalan di taman kota, duduk di pinggir danau sambil bercerita tentang mimpi, hingga saling tertawa karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak lucu. Arsen mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahagia. Namun semakin dekat ia mengenal Naira, semakin ia sadar bahwa gadis itu menyimpan luka besar yang tidak pernah ia ceritakan. Suatu sore ketika matahari senja mulai tenggelam, Arsen melihat Naira menangis diam-diam di belakang toko buku. Gadis itu buru-buru menghapus air matanya saat menyadari Arsen datang. "Kamu kenapa?" tanya Arsen cemas. Naira tersenyum lagi. Senyum yang sama. Senyum yang selalu berhasil menutupi kesedihannya. "Aku nggak apa-apa." Jawaban sederhana itu justru membuat hati Arsen terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa seseorang bisa tersenyum begitu manis sambil menyembunyikan tangisan paling dalam. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Naira menjadi alasan Arsen bangun setiap pagi. Gadis itu membawa warna baru dalam hidupnya yang selama ini gelap. Bahkan toko buku tua yang biasanya terasa sepi, kini dipenuhi tawa mereka. Tetapi di balik kebahagiaan itu, Naira diam-diam menyimpan rahasia. Ia sering memegang dadanya sambil menahan sakit ketika Arsen tidak melihat. Ia juga beberapa kali menghilang tanpa kabar selama berhari-hari. Namun setiap Arsen bertanya, Naira hanya menjawab dengan senyum kecilnya. "Aku cuma capek." Sampai suatu malam, Arsen menemukan sebuah amplop putih terjatuh dari tas Naira. Tangannya gemetar ketika membaca isi surat itu. Rumah Sakit Harapan Ibu. Hasil pemeriksaan kanker stadium akhir. Dunia Arsen seakan berhenti berputar. Dadanya terasa sesak. Ia menatap Naira yang berdiri beberapa langkah di depannya sambil tersenyum pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arsen mengerti arti sebenarnya dari kalimat, "Senyummu adalah tangisku."
Malam terasa begitu sunyi setelah Arsen mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan Naira. Hujan kembali turun seperti malam pertama mereka bertemu. Namun kali ini, suara rintiknya tidak lagi terdengar menenangkan. Arsen duduk sendiri di kamar sambil memandangi surat hasil pemeriksaan rumah sakit yang masih ada di tangannya. Berkali-kali ia membaca tulisan itu, berharap semua hanyalah kesalahan. Tetapi kenyataannya tetap sama. Naira sedang melawan penyakit yang perlahan merenggut hidupnya. Air mata Arsen jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia kembali merasakan ketakutan kehilangan seseorang yang begitu berarti. Keesokan harinya, Naira datang ke toko buku seperti biasa. Ia memakai sweater putih favoritnya dan tersenyum hangat saat melihat Arsen. Namun kali ini, Arsen tidak mampu membalas senyum itu seperti biasanya. "Kamu kenapa?" tanya Naira pelan. Arsen berjalan mendekat, lalu memeluknya tanpa berkata apapun. Naira terdiam. Pelukan itu terasa berbeda. Hangat, namun penuh ketakutan. "Aku tahu semuanya," bisik Arsen dengan suara bergetar. Tubuh Naira langsung melemah. Gadis itu perlahan melepaskan pelukan mereka, lalu menunduk dalam diam. "Kenapa kamu gak cerita?" tanya Arsen. Naira tersenyum kecil lagi. Senyum yang kini terasa begitu menyakitkan bagi Arsen. "Aku gak mau kamu ikut sedih. Tapi aku lebih sakit kalau harus tahu sendiri seperti ini." Naira menahan air matanya. Untuk beberapa detik, suasana di antara mereka hanya dipenuhi suara hujan di luar jendela toko. "Aku takut," ucap Naira lirih. "Aku takut suatu hari nanti aku pergi dan ninggalin orang yang aku sayang." Arsen menggenggam tangan gadis itu erat. "Kalau begitu, jangan pergi dulu." Kalimat sederhana itu membuat pertahanan Naira runtuh. Air matanya jatuh perlahan untuk pertama kalinya di depan Arsen. Sejak hari itu, Arsen berjanji pada dirinya sendiri untuk membuat setiap waktu yang dimiliki Naira menjadi bahagia. Ia mengajak Naira pergi ke banyak tempat. Mereka berjalan di pantai saat matahari terbit, menulis harapan di pasir, lalu tertawa ketika ombak menghapusnya. Mereka menaiki biang lala di pasar malam sambil memandangi lampu kota dari atas. Arsen bahkan rela belajar memasak hanya karena Naira pernah berkata, ingin sekali memakan makanan buatan orang yang mencintainya. Meski masakannya sering gagal, Naira selalu memakannya sambil tersenyum bahagia. "Kalau begini rasanya dicintai, aku gak takut mati lagi," ucap Naira suatu malam. Kalimat itu membuat Arsen langsung menatapnya tajam. "Jangan ngomong begitu." Naira tersenyum kecil lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arsen. "Aku cuma takut kamu gak bisa bahagia setelah aku pergi." Arsen menggenggam tangan Naira lebih erat. "Kebahagiaanku itu kamu." Angin malam berhembus pelan menerbangkan rambut Naira. Gadis itu memejamkan mata sambil mendengarkan detak jantung Arsen. Untuk sesaat ia berharap waktu berhenti. Karena di dalam pelukan laki-laki itu, ia merasa hidupnya lengkap. Hari-hari mereka dipenuhi cinta yang sederhana, namun hangat. Arsen mulai terbiasa menemani Naira menjalani pengobatan. Ia selalu ada di samping gadis itu saat rasa sakit datang menyerang. Bahkan ketika Naira kehilangan kekuatannya untuk berjalan jauh, Arsen tetap menggandeng tangannya sambil berkata, "Aku akan nemenin kamu sampai kapanpun." Dan Naira percaya itu. Suatu malam di taman kota, tempat favorit mereka, Naira tiba-tiba bertanya sambil menatap langit penuh bintang. "Kalau suatu hari aku pergi, kamu bakal lupa sama aku nggak?" Arsen menoleh cepat. "Gak akan pernah." "Kenapa?" "Karena kamu rumah buat hati aku." Naira tersenyum, namun matanya mulai berkaca-kaca.
Arsen kemudian mengeluarkan sebuah cincin kecil sederhana dari sakunya. Naira terkejut. "Aku tahu mungkin ini terlalu cepat," kata Arsen gugup. "Tapi aku gak peduli berapa lama waktu yang kita punya. Aku cuma mau setiap detik hidup aku ada kamu." Air mata Naira jatuh perlahan. Dengan tangan gemetar, gadis itu menerima cincin itu. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, dua hati yang sama-sama terluka akhirnya saling menemukan tempat pulang. Hari-hari setelah malam pertunangan sederhana itu menjadi kenangan paling indah bagi Arsen dan Naira. Mereka mencoba menikmati waktu seolah dunia baik-baik saja. Arsen semakin perhatian, sementara Naira berusaha terlihat kuat meski tubuhnya perlahan melemah. Namun, kebahagiaan yang terlalu indah seringkali tidak bertahan lama. Suatu siang, seorang perempuan datang ke toko buku tempat Arsen bekerja. Perempuan itu berpenampilan elegan dengan rambut panjang terikat rapi. Wajahnya cantik dan terlihat dewasa. Saat matanya bertemu dengan Arsen, senyum kecil muncul di bibirnya. "Sudah lama gak ketemu, Arsen." Arsen langsung membeku. "Keira?" Naira yang saat itu sedang menyusun buku di rak menoleh perlahan. Ia memperhatikan perempuan itu dengan tatapan bingung. Keira adalah masa lalu Arsen. Perempuan yang dulu pernah sangat ia cintai sebelum akhirnya pergi tanpa penjelasan bertahun-tahun lalu. Dan kini ia kembali. "Aku pulang," ucap Keira pelan. Sejak hari itu, hidup mereka mulai berubah. Naira yang saat itu sedang menyusun buku di rak menoleh perlahan. Ia memperhatikan perempuan itu dengan tatapan bingung. Keira adalah masa lalu Arsen. Perempuan yang dulu pernah sangat ia cintai sebelum akhirnya pergi tanpa penjelasan bertahun-tahun lalu. Dan kini ia kembali. "Aku pulang," ucap Keira pelan. Sejak hari itu, hidup mereka mulai berubah. Keira beberapa kali datang ke toko buku hanya untuk berbicara dengan Arsen. Awalnya Arsen mencoba menjaga jarak, tetapi masa lalu tidak semudah itu dilupakan. Banyak kenangan lama yang kembali muncul, membuat hubungan Arsen dan Naira perlahan dipenuhi kesalahpahaman. Naira mulai sering diam. Ia tidak lagi banyak tertawa seperti dulu. Meski begitu, ia tetap berusaha tersenyum di depan Arsen. Suatu malam ketika mereka sedang makan bersama, ponsel Arsen tiba-tiba berbunyi. Nama Keira muncul di layar. Naira terdiam beberapa detik. "Kamu gak angkat?" tanyanya pelan. Arsen langsung mematikan layar ponselnya. Gak penting. Namun, beberapa menit kemudian, pesan demi pesan kembali masuk. Naira mencoba tersenyum. "Ternyata dia masih sering nyariin kamu ya?" "Naira, dengar. Aku gak marah kok." Tetapi Arsen tahu, gadis itu sedang menahan sesuatu. Malam itu mereka pulang dalam diam. Untuk pertama kalinya, suasana di antara mereka terasa asing. Hari demi hari berlalu. Keira semakin sering hadir dalam hidup Arsen. Ia bahkan mulai membantu di toko buku karena pamannya Arsen mengenalnya sejak lama. Sementara itu, kondisi kesehatan Naira semakin menurun. Tubuhnya sering lemas, bahkan beberapa kali hampir pingsan. Namun Naira memilih menyembunyikannya agar tidak menjadi beban bagi Arsen. Sampai suatu sore, Naira melihat Arsen dan Keira tertawa bersama di depan toko. Pemandangan sederhana itu terasa seperti pisau yang perlahan menusuk hatinya. Bukan karena ia tidak percaya pada Arsen, tetapi karena ia sadar satu hal. Keira sehat. Keira sempurna. Keira bisa menemani Arsen lebih lama darinya. Dan untuk pertama kalinya, Naira merasa takut kehilangan. Malamnya, hujan turun deras ketika Arsen datang ke rumah Naira membawa makanan favorit gadis itu. Namun begitu pintu terbuka, Arsen langsung sadar ada sesuatu yang berbeda.
Mata Naira terlihat sembab seperti habis menangis. "Kamu kenapa?" tanya Arsen khawatir. Naira tersenyum tipis. "Aku capek." "Kamu bohong." Suasana langsung hening. Naira menunduk sambil memainkan cincin di jarinya. "Kalau suatu hari nanti kamu bahagia sama orang lain, aku gak akan marah kok." Arsen langsung memegang kedua bahu Naira. "Kamu ngomong apa sih?" Air mata Naira akhirnya jatuh. "Aku takut gak bisa bertahan lebih lama." Suaranya bergetar. "Aku takut kamu terlalu lama menunggu seseorang yang akhirnya pergi. Naira, aku cuma gak mau hidup kamu hancur gara-gara aku." Tangis Naira pecah malam itu. Arsen memeluk gadis itu erat, meski hatinya sendiri ikut hancur. "Aku gak pernah nyesel kenal kamu," bisik Arsen. "Dan aku gak akan ninggalin kamu demi siapapun." Namun tanpa mereka sadari, di balik semua janji itu, takdir perlahan mulai mempersiapkan luka yang lebih besar. Karena di sisi lain, Keira ternyata masih mencintai Arsen. Setelah malam penuh tangisan itu, hubungan Arsen dan Naira tidak lagi sama. Mereka masih saling mencintai, namun ketakutan perlahan tumbuh di antara keduanya. Naira mulai sering menghindar. Ia membalas pesan Arsen lebih lama dari biasanya. Ia juga jarang datang ke toko buku. Setiap Arsen bertanya, gadis itu hanya menjawab singkat bahwa dirinya sedang lelah. Padahal yang sebenarnya terjadi, Naira sedang mempersiapkan dirinya untuk pergi. Ia mulai berpikir bahwa Arsen akan lebih bahagia bersama Keira, perempuan sehat yang bisa menemani hidupnya tanpa batas waktu. Sementara Arsen sendiri mulai tertekan oleh keadaan. Di satu sisi, ia sangat mencintai Naira. Namun di sisi lain, kehadiran Keira membawa kembali kenangan lama yang belum benar-benar selesai. Suatu sore, Keira mengajak Arsen bertemu di sebuah kafe kecil dekat danau. Langit mendung ketika mereka duduk berhadapan dalam diam. "Aku tahu kamu masih marah sama aku," ucap Keira pelan. "Aku cuma gak ngerti kenapa dulu kamu pergi tanpa kabar." Keira menunduk. "Aku pergi karena orang tua aku pindah ke luar negeri. Dan waktu itu aku pikir kamu bakal lebih baik tanpa aku." Arsen tertawa kecil pahit. "Kamu salah." Keira menatap Arsen dengan mata berkaca-kaca. "Dan sekarang aku sadar, aku masih cinta sama kamu." Kalimat itu membuat Arsen membeku. Angin sore terasa dingin. Keira menggenggam tangan Arsen perlahan. "Aku tahu, sekarang ada Naira. Tapi kalau suatu hari kamu lelah, aku masih ada buat kamu." Arsen langsung menarik tangannya pelan. "Aku gak bisa. Karena kamu cinta sama dia." Arsen terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. "Iya." Meski begitu, hati Arsen tetap kacau. Karena ia tahu hubungan mereka tidak mudah. Naira semakin hari semakin melemah. Bahkan dokter mengatakan waktu gadis itu mungkin tidak akan lama lagi. Malam itu, Arsen berjalan sendirian menyusuri taman kota. Tempat yang penuh kenangan bersama Naira. Ia duduk di bangku kayu sambil memandangi langit malam. Sampai tiba-tiba seseorang duduk di sampingnya. Naira. Gadis itu terlihat pucat. Napasnya sedikit berat, namun ia tetap tersenyum seperti biasa. "Aku tahu kamu lagi bingung," ucapnya pelan. Arsen langsung menatapnya. "Kamu dengar dari siapa?" "Aku lihat kalian tadi sore." Arsen terdiam. Naira kemudian mengeluarkan cincin pemberian Arsen dari sakunya, lalu meletakkannya di tangan laki-laki itu. "Aku rasa kamu harus sama Keira." Arsen langsung berdiri. "Jangan ngomong gitu. Aku serius."
Air mata Naira mulai jatuh perlahan. Aku gak punya banyak waktu, Sen. Tapi aku punya, jawab Arsen dengan suara bergetar. Aku masih punya waktu buat cinta sama kamu. Tangis Naira pecah. Aku capek lihat kamu sedih terus karena aku. Arsen memegang wajah gadis itu lembut. Dengerin aku baik-baik. Untuk pertama kalinya, Arsen menangis di depan Naira. Aku gak peduli berapa lama waktu yang kita punya. Aku gak peduli kamu sakit atau enggak. Aku gak peduli dunia bilang hubungan ini bakal berakhir sedih. Ia menggenggam tangan Naira erat. Yang aku peduli cuma satu. Naira menatap Arsen dengan mata penuh air mata. Aku mau orang yang ada di samping aku sampai detik terakhir. Itu kamu. Tubuh Naira langsung bergetar menahan tangis. Arsen lalu mengambil kembali cincin itu dan memakaikannya ke jari Naira. Aku pilih kamu. Malam terasa sunyi. Hanya ada suara angin dan tangisan haru di antara mereka. Di kejauhan, Keira berdiri memandangi mereka dari balik pohon. Perempuan itu tersenyum pahit sambil menahan air mata. Akhirnya ia sadar. Sebesar apapun cinta masa lalu, hati Arsen sudah menemukan rumahnya. Dan rumah itu adalah Naira. Bagaimana hubungan mereka seterusnya? Arsen pilih Naira atau Keira? Simak terus cerita novel ini. Lanjut part 2 ya. Terima kasih sudah menonton.